kembali melihat pada bagian yang keempat. Ini bicara tentang intellectual faith, ya. Jadi kepintaran, kecerdasan iman itu seperti apa? Oke. Nah, ini kita sudah lihat bagaimana pisteo dan pistis, percaya dan iman, kata-kata itu dipengaruhi oleh peito, di mana di situ Allah berperan dengan mempersuasi manusia, mempersuasi kita, membujuk, meyakinkan, berusaha menyenangkan, menenangkan, menyogok, menjadikan kita yakin dan menaatinya. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat apa arti kata percaya. Sudah ada 3 yang kita lalui beberapa waktu yang lalu. Sekarang pada bagian yang keempat, yaitu apa? Ini adalah suatu pengakuan atas fakta dan peristiwa. Fakta dan peristiwa yang apa? Yang kemudian membangun sebuah intellectual faith dalam kehidupan kita. Makin hari ada kecerdasan iman yang nyata dalam kehidupan kita. Itu arti percaya. Percaya artinya membawa kita dari sebuah peristiwa ke peristiwa yang lain terus-menerus, lalu membangun intellectual faith atau kecerdasan iman itu. Ya, baru nanti kita akan melihat pada bagian kelima. Dan semuanya ini tidak lepas dari peito. Artinya apa? Allah yang berinteraksi di dalam kehidupan kita, berpengalaman dengan kita, di mana dia memberikan dorongan, impuls supaya apa? Kita melihat semua di dalam kacamata Tuhan. Ya, tapi itu prosesnya luar biasa. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana membangun intellectual faith ini seperti apa. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat pada bagian yang keempat ini, pengakuan atas fakta, berarti kita harus mengakui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk apa? Itu menjadi kredit, menambah intellectual faith kita. Nah, saya coba membawa kita dalam sebuah peristiwa atau cerita kisah tentang seorang yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat saja dari gambar ini, kita bisa melihat ada seorang yang menumpangkan tangannya dan ada ibunya yang sedang melihat-lihat supaya tidak ketahuan dan sebagainya. Nah, ini kisah tentang Yakub dan Ribka, ibunya yang sedang mengatur siasat supaya Ishak memberkati akan Yakub. Nah, ini juga adalah ketika Ishak meraba-raba tangannya Yakub. Oh ya, kamu seperti Esau. Lalu akhirnya dia memberikan berkatnya sehingga Yakub ini bertumbuh dan berkembang. Nah, saya akan membawa kita untuk peristiwa detailnya yang nanti akan kita lihat, di mana suatu waktu Yakub itu sampai bernasar seperti ini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya, kalau itu belum terjadi, sorry Tuhan, Engkau bukan Allahku. Engkau hanya Allah Abraham, Allah Ishak, tapi bukan sebagai Allah Yakub. Ini pengakuan yang jujur dari seorang Yakub. Dia ingin bukti. Oke, kalau memang mau seperti itu, Tuhan berperkara dengan yang namanya Yakub ini. Coba kita lihat bagaimana intellectual faith daripada Yakub ini, ya. Kecerdasan rohaninya itu dibangun, kecerdasan iman itu dibangun melalui perjalanan hidup Yakub. Kita sudah lihat bahwa ini adalah ketika dia menawarkan kacang merah kepada Esau dan membeli dari Esau hak kesulungan. Nah, kemudian ini yang tadi ketika Yakub memberikan berkat kesulungan dengan bantuan politisasi daripada Ribka, ya, ibunya Yakub. Nah, kemudian ini adalah perjalanannya ketika dia harus jalan dari daerah sekitar Kanaan sampai kembali lagi ke arah Mesopotamia, ke Haran, kemudian ke tempatnya Laban. Sehingga kita bisa melihat nasar daripada Yakub yang dia katakan seperti ini. Tadi saya sudah bacakan, tapi coba kita lihat dari frasa, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kalau disediakan segala sesuatu, Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bayangkan bahwa Yakub ini punya nasar yang luar biasa, asal Tuhan memimpin dia dulu. Nah, setelah itu kita bisa melihat, dia melihat tangga yang
naik ke surga, malaikatnya turun, kemudian memberikan berkat dan naik lagi. Seperti itu. Nah, ini Yakub terobsesi. Oke, kalau Tuhan memberikan aku berkat, saya akan menjadikan engkau Allah. Ya, kalau engkau memimpinku. Nah, setelah itu mulailah dia punya perjalanan. Yang pada akhirnya dia sampai ke Haran, dan di situ dia bertemu dengan Rahel, anak dari Laban. Ya, di situ mulai dia mencintai Rahel ketika Rahel sedang mengembalakan. Dan pada akhirnya dia bekerja kepada pamannya Laban. Ya, dia bekerja untuk Rahel 7 tahun. Karena diberikan Lea, dia bekerja lagi 7 tahun lagi untuk Rahel, ya, yang dicintainya. Nah, ini anak Laban 2 ini menjadi tempat bagi Yakub untuk apa? Untuk berjuang bagi kedua orangnya ini, kedua orang putrinya Laban. Walaupun dia sempat ditipu, dia adalah penipu, tetapi dia sempat juga ditipu oleh Laban. Nah, sampai pada akhirnya ketika dia pamit dari Laban dan Tuhan menyertai dia sampai kepada Esau. Dan ketika dia sampai kepada Esau, Esau melihat Yakub yang sudah seperti itu, kemudian dia tidak tega untuk membunuh, lalu dia merangkul akan adiknya itu. Ya, ini didahului dengan peristiwa pergumulan Yakub dengan Allah, ya, di tepi sungai Yabok itu. Nah, tetapi ketika Yakub berjalan terpincang-pincang karena pangkal pahanya dipukul oleh orang yang bergumul dengan dia, itu adalah malaikat Tuhan. Kemudian Esau bisa menerima, dan disitulah seluruh keluarganya diperkenalkan dan Esau menerima keluarga mereka. Lalu Yakub akhirnya meninggalkan Esau dan dia pergi, dan sampailah dia ke sebuah tempat di mana dia bisa tenang dan membangun keluarganya di situ. Lalu dia berdirikan sebuah mesbah, dan dia katakan seperti ini. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamai mesbah itu Allah Israel ialah Allah. Allah Yakub itu Israel ialah Allah. Dia mau mengakui bahwa itu adalah Allahnya juga, ya, sehingga orang akhirnya menyebutkan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena Yakub akhirnya mau mengakui bahwa dia adalah Allah yang terus-menerus dalam kehidupannya, walaupun penuh dengan pergumulan, tetapi dia bisa melihat dengan imannya bahwa Allah itu dahsyat dan luar biasa dan memimpin seluruh kehidupannya. Saudara yang terkasih, disinilah kita belajar tentang Yakub. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Yakub adalah seorang dari pahlawan iman di dalam Ibrani 11 ayat 21. Coba kita melihat seperti apa kepahlawanan iman Yakub itu sebenarnya. Kalau kita baca dari sini, kita akan melihat kisah Kejadian 48 ayat 17 sampai 20, ya. Kemudian di mana setelah Yakub akhirnya bertemu dengan Yusuf anaknya, kemudian dia memberkati akan anaknya Efraim dan Manasye. Ketika dia menyilangkan tangan begini, dia menukar bahwa Efraim itu didahulukan dibandingkan Manasye yang lebih tua, ya, mendapatkan pelimpahan daripada berkat kesulungan itu pada Efraim. Tetapi Yusuf coba untuk letakkan tangannya dibenarkan, tetapi tidak. Aku akan memberkati Efraim dan Manasye seperti adanya. Dan dia memang memberkati akan Manasye dan Efraim, tetapi didahulukannya Efraim daripada Manasye. Ya, ini kita bisa melihat dalam perjalanan hidup Yakub. Nah, setelah itu pernyataan iman sebagai pahlawan iman itu ada dalam Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati. 1. Hampir waktunya akan mati. Kedua, memberkati kedua anak Yusuf. Ya, ini saya lihat 1, ini kedua. Dan ketiga, menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. 3 hal yang membentuk Yakub menjadi orang yang luar biasa, memiliki intellectual faith yang luar biasa, dinyatakan dalam ayat ini. Ketika itu menunjukkan dia pahlawan iman. Kenapa demikian? Saudara, dia tahu kapan dia akan mati. Tuhan sudah begitu dekat dengan dia dalam proses kehidupannya yang luar biasa, bergumul dengan Tuhan. Dia berbeda dengan Ishak bapaknya yang terus-menerus taat akan Tuhan. Ya, tetapi dia bergumul, dia kadang melawan, dia kadang-kadang belajar dari pengalaman itu, dia datang lagi kepada Tuhan seperti itu dalam kehidupannya.
Dia sudah aman sampai ke Kanaan, tetapi apa? Dia harus menyingkir ke Mesir karena ada kelaparan, dan di situ Yusuf mulai ketemu dengan dia dan sebagai proses pergumulan yang luar biasa. Tapi orang ini menyatakan dirinya sebagai seorang yang pahlawan iman. Pertama tandanya dia tahu kapan dia akan mati, dan ketika dia akan mati dia memanggil Efraim dan Manasye, dan dia memberkati akan kedua anak ini. Luar biasa ya. Kemudian setelah itu bukan hanya Efraim dan Manasye, dia panggil seluruh Bani Israel ya. Ada 12 suku yang ada, di mana suku Yusuf dibagi atas dua suku, Efraim dan Manasye, yang diakui sebagai anak oleh Yakub. Dan kemudian ketika itu dia menarik kakinya ke tempat dia berbaring, dia bersandar kepada kepala tongkatnya, dan dia meninggal. Tapi dia memberikan berkat yang luar biasa. Dan pada fakta dan kenyataan, Efraim lebih besar dibandingkan Manasye. Berkat dari penumpangan tangan Yakub ini. Dan akhirnya juga 12 suku Israel itu diberkati dengan hal-hal yang luar biasa. Yang sampai sekarang kita bisa merasakan bagaimana 12 suku Israel itu Tuhan menyatakan perkara yang luar biasa melalui berkat daripada Yakub kepada mereka. Dan akhirnya dikatakan seperti ini, bahwa dia berbaring dan bersandar kepada kepala tongkatnya dan meninggal, dia mati. Ini mau menunjukkan apa? Ini pada bagian 3. Adalah karena apa? Kepekaannya dia bergumul dengan Tuhan, dia sampai pada puncak daripada kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Saya lihat Yakub ini belajar dari seluruh hidupnya bagaimana dia bergumul dan bergaul dengan Tuhan. Saudara, ketika dia memberi berkat kepada seluruh keturunannya, luar biasa. Ya, lalu dikatakan, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya setelah dia memberkati kedua anak Yusuf itu. Ya, ini Manasye dan Efraim. Lalu apa? Dikatakan bahwa setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya kakinya ke atas tempatnya berbaring, ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, walaupun dia tinggal di Mesir, ingat bahwa dia tetap harus dimakamkan di Hebron, di tempat pertama kali Abraham, Ishak itu juga dikuburkan di situ, di mana itu tanda kepemilikan mereka atas seluruh tanah Kanaan yang Tuhan berikan. Ya, nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat tokoh yang luar biasa ini. Apa arti menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya? Ini penting dituliskan di dalam pahlawan iman di dalam kitab Ibrani ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Kejadian pasal 31 sampai Kejadian pasal 31 ayat 9 sampai dengan 10, dia katakan apa? Sebab aku hanya membawa tongkat ini, ya, dikatakan, sebab aku hanya membawa tongkat ini waktu aku menyeberang sungai Yordan, tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Bawa satu tongkat, tetapi dia menyeberang dengan sendiri. Kemudian setelah itu dia balik lagi, dia punya dua pasukan, dua kelompok besar orang-orangnya, dua kelompok luar biasa yang dia punya dengan keluarga maupun pegawai dan sebagainya. Nah, dia pakai tanda sebagai tongkat ini, hanya membawa tongkat ini. Saudara yang terkasih, tradisi dari orang Ibrani adalah bahwa seorang ayah akan memberi tongkat pada anaknya. Jadi tongkat itu dibuat sedemikian rupa kuatnya, dan disitulah dia memberikan, seorang ayah mewariskan bukan hanya hak kesulingan berkat itu, tetapi juga dia memberikan tongkat. Nah, anak ini punya kewajiban untuk menulis setiap kejadian berjalan dengan Tuhan, ya, di atas tongkatnya itu. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana dia bergumul ini, dan Tuhan menjaga dia dan sebagainya. Ditulis di situ, semacam kalau zaman sekarang kita memoir atau notes, ya, catatan. Nah, itu pun dilakukan oleh Yakub ketika dia membawanya tongkat ini. Bahkan ketika dia mati pun tongkat ini pun tetap disebutkan. Nah, sampai akhirnya pada kepala tongkatnya itulah puncak perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Allah, sehingga apa? Dia menyembah Tuhannya. Dikatakan demikian. Karena apa? Dia sudah menulis dari kaki tongkat sampai dengan kepala tongkat. Dan setelah sampai di kepala tongkat ini, dia bisa mengerti bagaimana imannya dibangun, bagaimana intellectual faith-nya dibangun, sampai akhirnya ketika dia akan mati, dikatakan dia menarik kakinya, kemudian dia mati,
dalam menyembah. Dia pegang kepala tongkatnya itu sambil menyembah Tuhan. Saudara, ini mau menggambarkan kepada kita seorang manusia yang biasa saja. Dan dalam pergumulannya terus dengan Tuhan, dia bergumul dengan berbagai kejadian peristiwa dalam hidupnya. Tapi itu membangun dia luar biasa. Sampai dengan kepekaannya dia dengan Tuhan. Tahu waktu kapan mati. Dan dia juga memberkati akan anak-anaknya. Dan berkat itu luar biasa bagi anak-anaknya. Ya, seluruh 12 Bani Israel itu. Ya. Dan pada akhirnya dia katakan, aku menyembah engkau. Saudara, ada satu hal yang juga dikatakan bahwa dia memberkati akan Firaun. Raja yang begitu besar pada waktu itu, tapi diberkati oleh seorang Yakub. Sehingga kita bisa melihat bahwa luar biasa Tuhan membawa akan intellectual faith daripada Yakub ini. Untuk apa? Betul-betul imannya diangkat luar biasa sampai dikatakan dia memegang kepala tongkatnya dan menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih, iman Yakub adalah iman yang bergumul, strive with God. Dia bergumul dengan Tuhan dalam kehidupannya. Dan bukankah iman kita seperti itu? Biasanya kebanyakan orang akan bergumul dengan seluruh peristiwa yang ada dalam kehidupannya. Nah, itulah yang disebut dengan membangun intellectual faith dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita melalui peristiwa, melalui kejadian-kejadian, kita bisa belajar, oh Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam kehidupanku. Inilah iman yang bergumul menaklukkan kedagingan kita, dengan puncaknya datang menyembah kepada Tuhan. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak terkatakan. Aku puji, aku sembah Engkau. Di dalam pada akhirnya kita akan melihat bahwa ada bangunan intellectual faith, ada bangunan kecerdasan rohani kita ini meningkat kuat, terus-menerus ditambahkan. Sehingga apa? Dia bisa mengalahkan semua pergumulan daging dan akhirnya sampai kepada puncak penyembahan kepada Tuhan. Aplikasinya bagi kita seperti apa? Saudara, seorang ibu keluarga, dia bergumul ketika anaknya masih dalam kandungan, ketika anaknya itu akan lahir. Dia tidak tahu anak laki-laki atau perempuan. Ya, sekarang dengan kecanggihan bisa tahu. Tapi ketika anak itu lahir, dia mulai berpikir, aduh anakku ini bisa apa ya, bisa apa. Itu terus struggle dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar anak, setelah itu ekonomi keluarga. Dalam setiap peristiwa dia akan melihat bagaimana Tuhan menata hidupnya dengan luar biasa. Dan seorang ibu yang terus berpegang kepada Tuhan, dia sebenarnya sedang membangun intellectual faith-nya, kecerdasan rohaninya, kecerdasan imannya, ya, supaya dia semakin teguh di dalam Tuhan. Itu proses yang terus-menerus yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya seorang ibu, bapak, keluarga demikian. Dia bergumul bagaimana dengan kerjaannya, cari kerja tidak gampang. Dia bergumul, Tuhan tolong saya untuk mendapat pekerjaan. Ketika dia mendapat pekerjaan, ada kesulitan masalah dalam pekerjaan. Dia mau jadi naik jabatan, dia juga bergumul. Tetapi disitulah pergumulan kita berjalan dengan Tuhan. Setelah itu bicara tentang penghasilan keluarga, karena dia harus mencukupi kehidupan keluarga. Bapak itu bergumul. Dan ketika kita bergumul dan terus berharap kepada Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu, kita akan apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan membangun intellectual faith dalam kehidupan kita. Makin hari makin terus berjalan dengan Tuhan. Pada satu waktu kita pasti akan makin hari makin besar iman kita. Dan kita akan datang dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Karena Engkau yang memimpin seluruh hidup Bapak ini. Sampai dengan akhirnya. Atau anak. Anak juga dalam pergaulan. Dalam masalah bully dan sebagainya, dalam masalah studi. Setelah itu bicara tentang pasangan hidup, dia bergumul. Tapi ketika anak itu kita bawa di dalam Tuhan terus-menerus, dia bergumul dalam pergumulan dengan Tuhan secara pribadi, dalam studi, dalam pasangan hidup, dia akan membangun sebuah kecerdasan iman yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia nanti akan sudah besar, dewasa, dia bekerja, dia tetap akan pegang teguh firman Tuhan. Dia akan pegang teguh Yesusku ini. Supaya apa? Dalam kehidupannya dia hanya berharap Yesus yang akan menopang terus. Dan itu akan membawa sampai dia akan mengakui dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya itu, banyak hal-hal kita dalam persekutuan, dalam pelayanan, itu punya pergumulan yang luar biasa. Ya, bagaimana dengan teman sepelayanan dan sebagainya. Ya, tapi itulah bagian yang harus kita hidupi dalam hidup kita.
Belum lagi bicara tentang bisnis yang naik turun. Bagaimana cara mengelola bisnis ketika kita menaruh dengan Tuhan. Ada proses di mana kita jatuh bangun dalam bisnis, tapi kita terus berpengharapan dalam Tuhan. Itu tanpa kita sadari membangun kecerdasan iman kita, supaya kita semakin hari semakin kuat. Dan pada akhirnya mengakui Dia luar biasa, Tuhanku itu. Bicara tentang hubungan sosialita kita dengan sesama kita, dengan dunia yang penuh dengan berbagai macam kemajuan yang luar biasa. Hubungan sosial kita itu semua sebenarnya membangun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan mungkin banyak sekali peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau dorong kita untuk apa? Bangun terus di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kehidupanmu, berbagai macam pergumulan. Jadikan itu batu loncatan iman kita untuk benar-benar mengakui Yesus itu dahsyat, Yesus itu Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita akan datang dan mengakui Yesus Engkau luar biasa. Bukan lagi saya baca daripada buku, bukan lagi saya baca dari hal-hal atau dengar cerita orang lain, tapi saya mengakui Engkau Allah yang dahsyat. Seperti pada akhirnya pada pergumulan Ayub ketika dia berkata, saya mengenal Engkau bukan lagi dari kata orang, tapi saya sudah mengenal Engkau sendiri. Aku bergumul dengan Engkau dan sekarang aku mengenal Engkau Tuhanku yang dahsyat. Anda sudah membangun intellectual faith yang luar biasa. Dan saya berharap kita semua semakin hari semakin datang sujudkan hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Saya berharap firman Tuhan bagian yang ketiga, yang keempat ini membantu kita untuk memahami tentang apa arti kata daripada iman untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.